Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Excel untuk latihan kedua setelah kemarin kita membahas latihan pertama. Nah, untuk latihan kedua ini contoh soal latihannya seperti ini. Jadi kita akan membuat cop dari latihan menggunakan shapes. Setelah itu kita buatkan garis tabel. Nah, berikutnya kita akan masukkan mata uang. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai PPH dan seterusnya dengan petunjuk yang sudah disediakan. Oke, langsung saja, jangan di skip agar tidak salah paham. Nah, di sini teman-teman akan menginput datanya. Di sini saya juga belum sempurnakan data dari latihan yang kedua. Di sini ada tabel yang belum kolom yang belum sempurna. Untuk besaran kolom, teman-teman bisa arahkan pada garis di antara kolom, klik tahan ya, lalu digeser untuk membesarkan kolomnya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada nomor urut. Untuk penulisan nomor urut, ketika teman-teman tuliskan 001 lalu tekan enter, maka kosongnya akan hilang. Maka di sini kita dibantu dengan tanda kutip ya, kutip 1 lalu 001 terus teman-teman tekan enter. Setelah itu dari 001-nya teman-teman arahkan lalu ke pojok kanan bawah, ada plusnya warna hitam, klik tahan lalu ditarik ke bawah sampai ke 006 lalu dilepas. Nah, seperti ini untuk angka urutannya biar otomatis. Nah, berikut di sini ada mata uang rupiah. Di sini kita belum masukkan rupiahnya. Jadi pertama teman-teman blok dulu. Setelah itu masuk ke Ctrl 1. Lalu pilih accounting dari di number sini, pilih accounting. Di simbolnya teman-teman pilih RP atau ada juga RP Indonesia. Untuk desimalnya teman-teman bisa tambahkan, sini saya contohkan tambahkan 20 di belakangnya, lalu pilih OK. Nah, apabila hasilnya pagar seperti ini ya, teman-teman besarkan kolomnya, itu karena kolomnya terlalu sempit. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berikut untuk garisnya teman-teman blok dari baris 8 ya, baris 8 sampai turun ke bawah jumlah data, lalu geser ke kanan sampai ke kolom gaji bersih ya, ke kolom I. Jadi dari baris 8 kolom B sampai ke baris 20 ke kolom I. Setelah diblok, teman-teman bisa klik kanan format cell atau teman-teman bisa gunakan pada keyboard Ctrl 1. Nah, di sini pilih lagi border, lalu pasangkan garisnya, outline dan inside. Ini untuk memasang seluruh garisnya. Lalu pilih OK. Nah, setelah itu untuk baris pertama dan kedua di baris 8 dan 9, garis tengahnya hilang ya. Jadi kita blok lagi. Nah, masuk lagi ke Ctrl 1, hilangkan garis tengah barisnya yang ini. Lalu pilih OK. Setelah itu untuk teksnya teman-teman posisikan pada bagian tengah. Oke. Nah, berikut garis kolom yang ini kita hilangkan dari total sampai ke gaji pokok. Nah, garis yang tengah ini ya kita hilangkan. Setelah diblok, teman-teman tekan Ctrl 1 lagi, lalu garis tengah kolomnya kita hilangkan. Setelah itu pilih OK. Nah, selesai. Untuk garis berikutnya di sini ada keterangan garis putus dan di bawahnya juga. Teman-teman blok lagi dari 1 sampai 6 ke kolom gaji bersih atau kolom I. Setelah itu bisa juga Ctrl 1, bisa juga klik kanan pilih format cells. Di sini pilih salah satu garis putusnya lalu diganti garis bagian atas untuk yang ini, terus bagian bawah untuk garis bawah yang ini. Setelah itu pilih OK. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk copnya teman-teman bisa gunakan
save ya, ada di pada menu insert, save, lalu gunakan oval. Ini teman-teman tarik aja, klik tahan lalu ditarik. Setelah itu teman-teman klik kanan mouse lalu pilih edit text, lalu masukkan teksnya. Setelah datanya diinput, teman-teman atur posisinya di bagian tengah. Setelah itu rubah fontnya sesuai dengan keinginan, mau pakai font apa juga boleh. Setelah itu untuk warnanya sesuaikan saja. Saya contohkan, nah seperti ini. Di sini kita buat warna biar lebih menarik lagi. Tinggal blok selnya, lalu teman-teman pilih pada fill color. Nah, di sini terserah teman-teman mau pakai warna apa, silahkan. Contohnya seperti ini. Nah, untuk mentengahkan teks dari PPH dan Aztec, teman-teman tinggal blok ke bawah seperti latihan pertama kemarin. Setelah blok lalu klik pada Mark and Center. Nah, pastikan posisi senternya bagian bawah dan atas aktif ya. Aztecnya juga di blok lalu Mark and Center. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, berikut kita akan mencari jumlah dari PPH dengan petunjuk yang sudah ada di bawahnya. Di sini untuk nomor pertama buatlah tabel sesuai dengan format yang ada. Kita sudah buat sepertinya. Berikut untuk nomor 2 mencari PPH ya, sama dengan gaji pokok dikali dengan 10%. Nah, di sini sama dengan gaji pokok, teman-teman klik lagi pada gaji pokoknya. Di sini terbaca E10 karena nilai gaji pokoknya berada pada kolom E baris ke 10. Dikalikan dengan 10. Langsung saja tuliskan 10%. Lalu teman-teman tekan enter. Nah, apabila hasilnya pagar, maka besarkan kolomnya. Nah, seperti itu. Untuk hasilnya, teman-teman tinggal tarik ke bawah pada pojok kanan bawah plus warna hitam, klik tahan lalu ditarik. Nah, seperti itu. Untuk rumus kedua, mencari nilai Aztec sama dengan gaji pokok dikali dengan 3%. Sama dengan gaji pokok, klik lagi gaji pokoknya dikalikan dengan 3%, lalu enter. Nah, apabila pagar, besarkan lagi kolomnya. Setelah itu klik nilainya, arahkan pada pojok kanan bawah plus warna hitam lalu ditarik. Nah, untuk total iuran, untuk rumusnya, untuk mencari total iuran sama dengan PPH ditambah dengan Aztec. Nah, di sini sama dengan PPH, klik lagi pada nilai PPH-nya yang sudah ada. Posisinya berada di kolom F baris ke-10, lalu ditambahkan dengan nilai Aztec. Klik saja pada nilai Aztec-nya G10 ya. Lalu enter. Ya, besarkan lagi kolomnya. Lalu ditarik lagi untuk hasilnya. Nah, untuk yang terakhir gaji bersih. Untuk mencari gaji bersih sama dengan gaji pokok dikurangi PPH tambah Aztec. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan gaji pokok, diklik pada gaji pokoknya. Setelah itu dikurangi PPH tambah Aztec. Nah, untuk PPH tambah Aztec kita klik saja pada total iuran karena nilai total iuran hasil dari PPH tambah Aztec. Setelah itu teman-teman tekan enter. Nah, besarkan kolomnya, klik lalu ditarik lagi ke bawah untuk hasilnya. Nah, seperti itu. Untuk garis tabelnya kita edit kembali karena di sini sudah terbaca dari garis atas, garisnya putus, jadi kita blok. Nah, garis tengahnya kita ganti dengan garis normal.
Terus garis yang paling bawah diganti dengan garis putus. Ini garis normalnya kita ganti di bagian tengah, untuk garis bawahnya diganti dengan garis putus-putus. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, ini kalau ada yang belum berubah, kita blok kembali. Oke. Nah, berikut untuk rumus statistiknya untuk total, rata-rata, nilai maksimum, minimum, dan jumlah. Nah, untuk rumus totalnya sama seperti rumus latihan pertama. Untuk total sama dengan sum, buka kurung lalu blok lagi nilainya. Setelah itu tutup kurung, enter. Untuk nilai rata-rata sama dengan A. Nah, apabila sudah ada di bawahnya, tinggal teman-teman klik 2 kali. Nah, sudah otomatis dengan buka kurungnya, lalu di blok lagi nilainya, tutup kurung, enter. Untuk nilai maksimum sama dengan max, buka kurung, klik lagi nilainya di blok, tutup kurung, enter. Untuk nilai minimum sama dengan min, buka kurung, blok lagi nilainya, tutup kurung, enter. Untuk jumlah data sama dengan count, buka kurung, blok lagi nilainya, tutup kurung, enter. Ya, untuk hasil yang di sebelahnya teman-teman gunakan saja Ctrl R. Terlebih dahulu teman-teman blok dulu seperti ini. Jadi di bloknya dari nilai yang sudah ada ke kolom nilai yang masih kosong. Setelah di blok, teman-teman tekan pada keyboard Ctrl R, maka hasilnya sudah otomatis. Untuk pagarnya besarkan lagi kolomnya. Nah, seperti ini hasilnya. Mudah bukan? Selamat mencoba. Nah, sebelum mencoba, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setelah ini akan ada latihan berikutnya agar teman-teman tidak ketinggalan. Baik, semoga teman-teman sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.